Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini? Tapi nampaknya belum kondusif nih. Itu yang di belakang tolong luruskan dulu kursinya. Dan tolong diposisikan di bawah kolong meja dan kursi kalian. Kalau ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah dulu ya. Baik, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah Anda semua hadir? Siapa? Kenapa Caca nggak hadir? Oh, semoga saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik, pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang fluida dan penerapannya. Sebelumnya, anak-anak semua di sini ada yang tahu nggak apa itu fluida? Oke, Ibu akan kasih satu contoh. Misalnya, kita minum menggunakan sedotan. Kita tusuk sedotannya lalu kita minum. Kira-kira ada yang tahu nggak proses apa yang terjadi ketika kita minum tadi? Silakan anak. Airnya mengalir dari bawah ke atas. Bagus sekali. Jadi dapat kita simpulkan fluida itu sama dengan cairan. Nah, anak-anak Ibu, setelah kita tahu bahwasannya tadi fluida itu adalah cairan, sekarang coba perhatikan ke depan. Di sini Ibu punya pantai dan juga punya air. Jadi kalau misalnya kita miringkan keduanya dan kita jatuhkan kedua cairan ini ke bawah, kira-kira mana yang akan mengalir lebih cepat dan mana yang kira-kira akan mengalir lebih lambat? Coba, anak-anak Ibu siapa bisa? Silakan jawab. Oke, sekarang Ya, aku paling duluan. apakah ya? Lebih cepat, berarti yang ini Lebih lambat. cepat sekali. Kenapa bisa lebih lambat dan lebih cepat? Ini akan berhubungan dengan apa yang kita kenal dengan nama viskositas. Viskositas ini adalah hubungan keseimbangan di mana ketika zat itu dialirkan maka akan berbeda pengalirannya ada yang lebih cepat dan lebih lambat seperti yang kita lakukan. Nah, viskositas itu apa sih bunyinya? Untuk mencari viskositas itu rumusnya adalah F dikali A dikali B dikali I dikali D. Dengan F ini adalah gaya yang diberikan pada sudara, kemudian A ini adalah proses keadaan sudara, C adalah aliran tidak terkoordinir, kemudian ada I kecepatan dari I dan kemudian ada D jarak antara
kendala. Trans aliran darah ini merupakan contoh dari viskositas. Nah, sekarang mari kita perhatikan tema kita tersebut. Sana ada terdapat surat yang berwarna, ada warna biru dan merah. Dan fungsi buat tersebut yaitu sebagai pipa kapiler, di mana pipa kapiler ini berfungsi sebagai tempat aliran darah. Menurut Musdol, apakah aliran darah itu akan mengalir lancar? Kalau menurut saya enggak, Bu. Karena bapak air juga ada waktunya darah jatuh. Jadi darah pun bisa lancar di sana. Betul, sepakat sekali. Mari kita teruskan. Kemudian, coba menerapkan video selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilakukan pada saat kita berlari. Saat kita berlari, maka jantung kita ini akan memompa darah menjadi lebih cepat. Maka aliran darah yang mengalir di seluruh tubuh kita ini akan bergerak lebih cepat. Kenapa bergerak lebih cepat? Karena diberikan tekanan yang besar. Tekanan yang besar ini kita lihat tadi rumusnya ialah F per A. F ini ialah gaya sehingga untuk mendapatkan tekanan yang besar maka harus diberikan gaya yang besar juga. Dan juga untuk itu maka diperlukan A. A yang berbanding kali itu mempermukaan yang berbanding besar. Sehingga luas permukaan dari tiga kapiler itu harus kecil. Jadi saat darah itu mengalir melalui tiga ini yang kecil dan diberikan gaya yang besar maka tekanan yang tersebut akan besar sehingga laju pilihan darah tersebut akan sangat cepat di dalam aliran darah. Jadi, yang telah dijelaskan di penjelasan tentang fluida dan pendaratannya, siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini? Silakan Maharani. Jadi kalau menurut saya mengenai fluida ini dipengaruhi oleh viskositas dan juga tekanan dan juga tadi penerapannya salah satunya ialah ketika aliran darah itu mengalir seperti misalnya saat kita berlari. Sekian dari saya. Nah, betul. Jadi, fluida itu adalah suatu cairan yang dipengaruhi oleh viskositas dan tekanan, mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi seperti gaya, luas permukaan, waktu, kecepatan, dan tekanan. Nah, apakah Anda semua mengerti untuk pembelajaran hari ini? Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat laporan pengamatan tentang fluida dan pendaratannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tugas yang Ibu kasih itu anak-anak mencatat dan mengamati fluida dan pendaratannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Apakah Anda mengerti tentang tugas yang Ibu berikan? Insya Allah. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu berterima kasih kepada Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan bersemangat. Jadi, viskositas itu dipengaruhi oleh gaya, luas permukaan, waktu, kecepatan, dan jarak. Sedangkan untuk tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan. Untuk dalam penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti contoh itu proses aliran darah yaitu viskositas. Dan pada untuk tekanan, contohnya itu seperti berlari. Apakah Anda semua dapat mengerti untuk pembelajaran fluida dan pendaratan hari ini? Nah, sebelum Ibu menutup pembelajarannya, Ibu akan memberikan tugas berupa laporan. Laporannya seperti Anda semua mengamati dan mencatat tentang fluida dan pendaratannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Setelah Anda mencatat dan mengamati tentang fluida dan pendaratannya, silakan Anda laporan tersebut dikumpul minggu depan dalam pembelajaran fisika. Apakah Anda semua mengerti dalam tugas yang Ibu berikan? Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dalam kemudian mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga video yang kami sajikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Kami dari kelompok 1 pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.